Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan quick review line-up terbaru dari Transvision, yaitu Transvision Extreme Seru. Untuk Transvision Extreme Seru ini harganya sangat terjangkau sekali ya, hanya dijual di harga Rp299.000 saja. Pada sisi bagian kanan atas kita dapat melihat terdapat tulisan anti ngebohongin orang. Sepertinya ini merupakan Android box yang paling jujur dari sekian banyak Android box yang ada. Tentunya akan dapat kita ketahui setelah kita menggunakannya apakah itu benar. Kita juga sudah mendapatkan lebih daripada 80 premium live TV masuk ke dalam paket Diamond. Untuk paket Diamond ini merupakan paket yang paling lengkap di harga Rp189.000 per bulannya. Pada sisi bagian yang lain ini biasa saja ya, hanya terdapat tulisan Transvision Extreme Seru saja. Dan ini juga terdapat langkah-langkah atau 3 langkah sederhana untuk mempersiapkan perangkat ini sehingga siap untuk digunakan tanpa butuh keahlian khusus. Siapa saja sih bisa melakukannya. Lalu pada sisi bagian yang ini kita dapat melihat kelengkapan yang kita dapatkan. Ada Android box-nya itu sudah pasti, ada remote controlnya juga sudah disertakan dengan kabel HDMI, dan kita juga mendapatkan adapter tentunya ya. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya. Pada sisi bagian bawah kita mendapatkan atau dapat melihat berbagai macam fitur yang terdapat pada Extreme Seru ini. Dimana di sini dia memiliki 80 premium live TV, itu yang kita dapatkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. 80 lebih selama 3 bulan, per bulannya Rp189.000. Berarti dalam 3 bulan itu kita sudah mendapatkan totalnya adalah Rp567.000. Makanya saya bilang ini murah ya. Kemudian untuk VOD-nya sendiri ada 1000 lebih, banyak ya. Untuk instalasinya sangat mudah, ada 3 langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian mendukung banyak aplikasi dan games, dapat digunakan untuk melakukan casting dan mirroring. Kemudian ini juga bergaransi selama 1 tahun. Lalu untuk spesifikasi dari Android box-nya, di mana chipsetnya itu Allwinner H313. Ini teman-teman harus hati-hati ya, untuk Allwinner ini jangan dipakai dalam durasi waktu yang lama karena ini cepat panas, khawatir nanti cepat rusak. Ada baiknya dikasih cooling pad saja biar aman. Kemudian sudah menggunakan quad core. Kemudian untuk GPU-nya adalah OpenGL IS 3.2. Lalu untuk RAM-nya adalah 2 GB DDR3, sementara untuk ROM-nya adalah 8 GB. Ini udah cukup nih untuk kebutuhan harian. Lalu untuk Wi-Fi-nya sangat disayangkan sekali masih menggunakan single band. Untuk resolusinya mendukung sampai dengan 4K, sudah menggunakan Android OS 10. 299.000, OS-nya sudah Android 10. Ini sayangnya tertutup ya. Saya akan coba baca saja yang kelihatan sama saya. Untuk koneksi tidak hanya menggunakan Wi-Fi saja, namun ini juga disediakan port LAN-nya, ada RJ45-nya. Untuk remote controlnya sangat disayangkan sekali, bukan merupakan remote control Bluetooth, masih menggunakan infrared. Mungkin dikarenakan harganya murah, saya tidak ada komplain sama sekali. Untuk USB portnya kita mendapatkan USB port sebanyak 2 buah. Namun sayangnya kalau keterangannya di sini nih versinya masih menggunakan versi 2. Andai ada versi 3 satu begitu ya. Lalu ini juga sudah disertakan dengan micro SD slot. Jadi kalau seandainya dirasa kurang yang 8 GB-nya masih bisa di-expand menjadi atau ditambahkan 64 GB, ada micro SD slotnya. Lalu di sini juga ada SPDIF-nya bagi yang memiliki home theater ataupun sound processing lainnya, ini tentunya sangat berguna sekali. Baik, kita akan buka saja, kita akan lihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Namun sebelum saya buka, oh iya, saya jadi lupa ya, sebelum saya buka pastikan segel produk yang kita beli ini masih tersegel. Ini sudah saya buka sebelumnya, pastikan ini masih tersegel. Jangan sampai terbuka untuk menjamin bahwa kesannya produk ini merupakan masih produk baru ya. Oke, selanjutnya kita akan buka saja, kita lihat apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Ada kode aktivasi ya sepertinya ya. Nih kodenya saya tutup saja ya. Ini adalah rahasia. Ada 9 langkah saja, 8 langkah tepatnya, sangat mudah untuk diikuti. Jadi untuk aktivasinya ya silahkan diikuti saja ya langkah-langkah yang ada di sini. Lalu kita juga mendapatkan ada quick guide-nya juga atau petunjuk singkatnya, cara melakukan aktivasi Extreme Seru, kemudian melakukan setting segala macamnya. Silahkan diikuti dan dibaca, tidak ada masalah sama sekali, ini cukup jelas. Kemudian ada buku panduannya juga, buku panduannya sudah ditulis juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita juga mendapatkan kartu garansi, di mana produk ini bergaransi selama 1 tahun ya.
Kemudian kita juga mendapatkan 2 buah baterai AAA seperti ini. Terus selanjutnya kita mendapatkan adaptor. Untuk adaptornya ini sudah menggunakan EU plug-in. Cukup bagus sih adaptornya, tidak ringkih ya. Untuk outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Jadi kalau seandainya rusak, penggantinya ini banyak dijual di pasaran. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI juga. Namun biasanya ini untuk kabel HDMI bawaan ini saya tidak menggunakannya karena ya itu tadi kualitasnya tidak baik ya. Kemudian ini adalah remote controlnya. Untuk remote controlnya warnanya adalah hitam. Ini plastiknya tipis ya, tidak begitu solid. Untuk tombol-tombolnya cukup empuk. Kemudian untuk remote controlnya ini tidak terdapat fitur infrared learning function dan dia juga tidak merupakan remote control Bluetooth, hanya remote control infrared biasa saja. Namun apabila menginginkan yang Bluetooth bisa dibeli ya, ada yang ngejualnya. Untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA sudah disediakan ya. Dan ini adalah Android box-nya ya. Extreme Seru tersebut secara dimensi sangat kecil sekali, hanya setelapak tangan saya saja. Warnanya itu adalah hitam doff ya. Hitam doff ini merupakan pemilihan warna yang sangat bagus sekali, dimana jejak-jejak jari kita tidak mudah menempel sehingga tidak terkesan kotor. Terdapat tulisan Extreme Seru, pada bagian depannya juga terdapat tulisan Transvision, ada lampu LED indikatornya juga. Pada bagian samping kanan polos, kemudian pada bagian samping kiri nah ada 2 buah port USB ya, seperti yang saya katakan tadi ini masih menggunakan yang versi 2, belum menggunakan versi 3. Lalu ada juga micro SD slot mendukung sampai dengan 64 GB. Jadi kalau seandainya 8 GB nya masih kurang yang internal, ya silahkan ditambahkan saja. Dan ini merupakan port pada bagian belakangnya. Ada port untuk adaptornya, ada SPDIF untuk ke home theater ataupun sound processing yang lain, HDMI out, ada LAN-nya juga, kemudian ada AV out. Namun sayangnya untuk kabel AV out-nya tidak disediakan, jadi bisa dibeli secara terpisah. Gak mahal, paling ya 10 sampai dengan 25.000 lah, tergantung kualitasnya juga, ada juga yang mahal ya. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawah. Pada sisi bagian bawah ada ventilasi udara. Kemudian ventilasi udara yang banyak seperti ini sepertinya ini juga tidak akan maksimal ya, karena pada saat kita taruh di permukaan meja, jaraknya ke permukaan meja itu paling hanya 1 sampai dengan 2 mm saja. Jadi ada baiknya ini digunakan atau menggunakan cooling pad saja ya. Cooling padnya bisa dilihat linknya di pojok kanan atas video ini. Produksi dari Tanaka, produksi Indonesia, bisa teman-teman lihat di sini. Makanya tuh harganya murah, bukan merupakan barang impor. Baik, untuk saat sekarang ini kita hanya membuat video unboxing dan quick review saja atau review singkatnya saja. Untuk review lengkapnya nanti akan kita buatkan video tersendiri. Semoga saja video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.